Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Learning Path SQL. Jadi bagi kamu yang sedang belajar atau ingin belajar SQL, khususnya untuk teman-teman programmer, atau teman-teman data analis, atau teman-teman yang memang butuh SQL itu dalam kerjaan sehari-hari seperti entry data, yap, kamu di jalur yang tepat, karena di video ini kita akan membahas tentang Learning Path SQL. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dengan subscribe kamu akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Learning Path SQL. Jadi Learning Path SQL di sini saya akan membahas dari sisi select-nya ya, atau DML-nya yang khusus di select-nya. Saya tidak membahas untuk DML yang insert, update ataupun delete, ataupun yang DDL yang create table ataupun alter table. Saya hanya fokus di select-nya saja. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pelajari di sini adalah select bintang from dulu. Bagaimana kita dapetin data secara besar? Itu dulu. Sederhananya hanya itu dulu. Lalu kalau sudah, teman-teman coba select bintang from-nya tadi itu di limit. Dibatasi data yang hanya tampilnya saja. Contohnya dibatasi hanya 100 data saja atau 50 data saja. Yang penting gimana caranya teman-teman membatasi data yang tampil. Terus kalau sudah dari data tadi, coba teman-teman tampilkan hanya beberapa kolom saja. Nah, jadi tidak bintang lagi ya. Kalau bintang itu kan satu tabel semua kolom ditampilkan. Ini hanya beberapa kolomnya saja. Nah, kalau sudah beberapa kolomnya saja, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan distinct. Jadi select distinct itu fungsinya untuk menampilkan data yang tidak duplikat. Misalkan teman-teman ingin lihat transaksi dari kota-kota tertentu. Kalau teman-teman langsung select nama kotanya from transaksi, kan semua kota bakal muncul tuh. Tapi kalau teman-teman menggunakan distinct, dia hanya menampilkan nama-nama kota-kotanya saja yang tidak terduplikat atau unik. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah mahir di sana ya, teman-teman bisa masuk ke pengurutan atau order by. Misalkan order by nilai, order by kata, order by user, dan lain-lain. Diurutin, intinya diurutin. Dah, memfilternya hanya sebatas distinct dulu. Coba teman-teman pelajari itu dulu. Dan kalau teman-teman bisa, teman-teman masuk ke next step selanjutnya, yaitu mulai memfilter, tapi lebih spesifik lagi, menggunakan klausa where. Nah, di klausa where sendiri itu banyak banget tuh, teman-teman. Ada yang menggunakan like itu untuk filtering di teks. Lalu ada juga between itu bisa di angka ataupun di tanggal. Ada juga in, any, lalu menggunakan operator logika seperti and dan or atau operator hubungan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Teman-teman wajib katam di filtering where. Jadi dari data yang tadi itu, teman-teman ingin spesifik. Oh ya, saya ingin mencari berdasarkan tanggal tertentu. Misalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka pakai between. Atau mau dari beberapa kota. Ya teman-teman nggak mungkin pakai or. Misalkan kota Solo, or kota Klaten, or kota ini kan nggak mungkin. Teman-teman bisa menggunakan in. Nah, kalau teman-teman sudah katam atau sudah oke di where, merasa sudah, mantap nih, aku udah bisa. Teman-teman next step lagi. Next step-nya lagi di sini, teman-teman mulai menggunakan function-function tertentu. Atau kita masuk ke ranah grouping. Jadi contohnya tuh gini. Misalkan saya pengen tahu berapa sih yang melakukan transaksi dari kota Klaten, atau berapa sih yang jumlah register yang perempuan gitu ya. Maka kita harus menggrup data tersebut. Grupnya itu bisa berdasarkan kota, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama, dan lain-lain. Lalu kalau tadi kasusnya berapa banyak sih? Nah, itu teman-teman bisa menggunakan function count. Kalau teman-teman ingin mentotal, berapa sih total pendapatan dari kota tertentu? Misalkan seperti itu, teman-teman bisa menggunakan sum. Atau menggunakan min max untuk mengetahui yang tertinggi dan yang terendah. Nah, tetap menggunakan grouping. Jadi di group. Nah, grouping sendiri kalau teman-teman ingin memfilter di groupingnya, teman-teman tidak menggunakan where. Karena where itu memfilter per baris. Tapi kalau teman-teman ingin memfilter per groupingnya, maka teman-teman menggunakan having.
dua hal yang berbeda ya. Ada where dan ada having. Kalau where itu per baris, kalau having itu untuk filter grouping. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah oke di situ, teman-teman filternya sudah mulai lebih canggih lagi dengan cara filter menggunakan subquery. Karena ada kalanya kita tuh membutuhkan subquery. Contohnya, di dalam sebuah filter itu kita menggunakan in itu kan bisa multiple data gitu ya. Di dalam in-nya tuh kita memberikan subquery yang berisi value-value tertentu. Nah, itu teman-teman harus belajar di sisi subquery, itu udah mulai agak rumit. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke relasi antar table. Relasi antar table itu misalkan dari data customer dengan data transaksi, lalu dengan data yang lainnya, misalkan data produk, atau misalkan data pegawai dengan data presensi, dan lain-lain. Teman-teman harus belajar relasi antar tabel, baik itu inner join, left join, full outer join, dan lain-lain. Teman-teman harus coba itu semua. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk yang ibaratnya ini tambahan ya, teman-teman bisa pelajari union, ataupun intersect, dan lain-lain. Coba teman-teman pelajari itu fungsinya, misalkan dari data table ini atau dari data query ini, dari data query ini dengan data query ini pengen digabungkan. Masa teman-teman harus query ini dijalanin terus teman-teman gabungin secara manual gitu. Nah, teman-teman biar dia bisa terotomatis dalam satu query, teman-teman bisa pelajari tentang union. Oke, untuk learning path SQL seperti itu ya, khususnya yang select. Jadi teman-teman bisa pelajari sesuai tahapan yang saya tadi bilang. Coba pelajari bertahap dan coba dengan kasus-kasus tertentu. Kalau teman-teman bingung Pak, datanya dari mana? Di internet banyak banget. Teman-teman bisa aja ketikkan sampel data, lalu nama database-nya, lalu jenis database-nya atau tools database-nya spasi sampel data gitu. Contohnya MySQL spasi sampel data, Postgres spasi sampel data, SQL Server spasi sampel data, dan lain. Di internet itu banyak banget dan teman-teman bisa menggunakan itu semua. Oke, dari saya itu saja terkait dengan learning path SQL. Selamat belajar, selamat mencoba, dan silahkan share hasilnya, siapa tahu itu bisa memberikan insight buat kita semua. Dari saya itu saja, terima kasih, saya akhiri. Salam.